Mari kita bicara tentang hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam adalah hal yang sangat penting, sekaligus sangat sensitif di Indonesia, yang selalu menghasilkan perdebatan panas, baik di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat. Dimulai sejak persiapan kemerdekaan dalam perumusan Pancasila. Kemudian saat sidang-sidang konstituante di tahun 1957 dan terus berlanjut dalam perumusan berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum Islam, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga saat ini. Tapi untuk memahami penerapan hukum Islam secara lebih utuh, mari kita berkelana terlebih dahulu ke masa lalu. Masa di mana Indonesia masih berupa rangkaian kesultanan Islam yang membentang di berbagai penjuru Nusantara, untuk melihat bagaimana hukum Islam diterapkan pada masa itu. Karena banyaknya kesultanan Islam, tentu kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa yang paling menonjol. Dan nanti juga akan kita bahas apakah penerapan syariat Islam itu sepenuhnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan bagaimana hubungannya dengan politik pencitraan para sultan. Oke, mari kita lanjut dan kita awali pembahasan dari bumi Kalimantan. Ia adalah Kesultanan Banjar. Kentalnya hukum Islam di Kerajaan Banjar ini tercermin dari baiat yang berbunyi Patih Baraja Andika, Andika Badayansara. Artinya saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku berhukumkan syara. Selain itu, tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di Kerajaan Banjar dibuktikan dengan adanya jabatan mufti atau kodi, yang pada waktu itu bertugas untuk menangani masalah-masalah di bidang hukum perceraian, perkawinan, kewarisan, serta segala urusan yang berhubungan dengan hukum keluarga. Mufti yang terkenal pada saat itu ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab fikih karya Arsyad yang cukup terkenal adalah Sabil Al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amr ad-Din, yang pada dasarnya merupakan sarah dari kitab Siratal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama dari Aceh. Kemudian Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda telah menerapkan hukum rajam bagi para pezina. Bahkan pernah menerapkan hukum rajam itu bagi putranya sendiri, yaitu Murah Kupo, yang terbukti berzina dengan istri seorang perwira kerajaan. Hal ini mengacu pada konstitusi Kerajaan Aceh Darussalam, Kanun Mukuta Alam. Ketika ditanya mengapa Sultan Iskandar Muda memberlakukan rajam hingga mati kepada anaknya sendiri, yang notabene adalah putra mahkota, Sultan Iskandar Muda berkata, "Mate anu nak jirat, mate adat hotamita." Maksudnya, mati anak ada makamnya, tetapi jika hukum yang mati, hendak kemana akan dicari? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, mufti yang terkenal adalah Syekh Abdul Rauf Singkel. Selain itu ada ulama besar Nuruddin Ar-Raniri yang sebelumnya kita bahas, dengan kitab karangan yang berjudul Siratal Mustaqim. Kitab tersebut digunakan sebagai pedoman bagi guru-guru agama dan kodi, bahkan melampaui wilayah Aceh. Sultan Iskandar Muda juga mengeluarkan kebijakan yang mengharamkan riba dalam wilayah kekuasaannya. Sekarang mari kita menuju Kesultanan Demak.
Pada masa pemerintahan Sultan Fatah atau Raden Patah, mulai diberlakukan hukum Islam di tanah Jawa. Di masa Raden Patah, bahkan disusun kitab Jugul Muda. Kitab ini merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang diambil dari beberapa kitab fikih terkemuka, terutama dari kitab Muharrar, karya Al-Imam Ar-Rafiq, Taghrib, karya Abu Suja, dan Tuhfah Al-Muhtaj, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagai kitab undang-undang Kesultanan Demak. Kitab Jugul Muda dilengkapi juga dengan lampiran yang disebut Salokantara yang berisi 1044 contoh kasus hukum. Filosofi utama dalam kitab Jugul Muda adalah semua manusia mempunyai derajat yang sama. Rakyat bukanlah kawulo atau abdi, akan tetapi sama-sama khalifah di muka bumi. Ada pula Majelis Syuro yang terdiri dari para ulama yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Lembaga kodi atau hakim juga dibentuk di bawah pimpinan Sunan Kalijaga bersama Sunan Kudus. Lalu Kerajaan Mataram Islam. Pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Mataram yang menguasai wilayah Jawa Tengah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa. Saat Sultan Agung menguasai tahta, Mataram Islam mulai memberlakukan hukum kisos dan juga hukum rajam. Menurut Kuncen Keraton Yogyakarta, alun-alun Jogja di masa lalu merupakan lapangan tempat pelaksanaan hukum rajam dan juga potong tangan bagi pezina atau pencuri yang terbukti bersalah. Dan terakhir adalah Kesultanan Banten. Pada 1651 sampai 1681, di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten telah memberlakukan hukum kisos. Salah satu bentuknya adalah hukum potong jari, kaki kiri, tangan kiri, dan seterusnya bagi pencurian minimal senilai 1 gram emas dan kelipatannya. Tadi kita telah bicarakan pelaksanaan hukum Islam secara umum di berbagai kesultanan Islam Nusantara. Tapi apakah penerapan hukum Islam secara lebih detail di kesultanan-kesultanan itu sepenuhnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Jawabannya iya dan tidak. Menurut penelitian seorang dosen dari Universitas Islam Indonesia Syarif Hidayatullah, Dr. Ayam Itriza yakin, penerapan hukum Islam yang terkait ibadah oleh para penguasa kesultanan sebagian besar telah dipraktekkan secara benar sesuai Al-Quran dan Hadis. Dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, berarti ada dong penerapan hukum Islam. Iya, tapi hukum ibadah, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, hadis. Kemudian tentu kaitannya dengan hukum ahwal asyaksiyah, hukum perdata Islam, hukum pernikahan. Tapi pelaksanaan hukum Islam dalam bidang pidana di berbagai kesultanan itu berkelindan, bercampur dengan adat setempat, sehingga menghasilkan wajah hukum Islam yang berbeda dari aslinya, yang berbeda dari tuntunan Al-Quran dan Hadis. Mari kita periksa beberapa contoh dan temuan berikut. Batu bersurat Terengganu bertarik 1303 Masehi di Semenanjung Melayu, yang saat ini masuk wilayah Malaysia. Isinya mengenai undang-undang seorang raja yang menerapkan hukum Islam tentang maksiat. Dalam undang-undang tersebut tercantum hukum bagi para pezina. Aturan itu membedakan hukuman bagi masyarakat ningrat dan kalangan bawah. Untuk ningrat hanya dikenai rendah, sementara kalangan bawah dihukum rajam. Terjadi diskriminasi di sini, padahal Islam menolak keras diskriminasi.
Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, suruh kumpulin sahabat. Setelah memuji Allah, membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu. Ada orang yang punya dudukan di tengah-tengah kalian, lalu kemudian dia mencuri, dan kalian tidak potong tangannya. Ketahuilah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha. Ketahuilah kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, ya, maksudnya anaknya Nabi SAW mencuri, aku akan potong tangannya. Pada abad ke-15 dan 16, di Kesultanan Malaka terdapat undang-undang tentang hukum Islam yang menjadi salah satu induk bagi penerapan hukum Islam di kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Meski begitu, yang murni mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Dalam undang-undang tersebut, hanya hukum pernikahan. Pada masa Kesultanan Aceh, sekitar abad 16 dan 17, banyak ditemukan kesaksian dari para pelancong mancanegara yang menceritakan hukuman pidana di kawasan itu. Contohnya hukum perzinahan. Secara umum terdapat dua hukuman bagi pelanggar. Pertama, tangan dan kaki pezina, baik laki-laki maupun perempuan, ditarik oleh 4 ekor gajah ke arah berlawanan. Kedua, pezina laki-laki dipotong kelaminnya, dan perempuan dipotong hidungnya, juga dicungkil matanya. Namun dalam beberapa kasus perzinahan dan juga pembunuhan, hukuman sula yang kejam juga diberlakukan. Hukuman ini dilaksanakan dengan mendirikan bambu runcing. Laki-laki yang bersalah akan ditancapkan pada bambu runcing itu dari bagian belakang hingga tembus ke mulut. Sedangkan pada perempuan, bambu runcing ditancapkan dari bagian depannya hingga tembus ke mulut. Untuk kasus pembunuhan, hukum di Aceh akan mengganjar seorang pembunuh dengan hukuman yang sesuai dengan yang dia lakukan ketika membunuh. Ini menurut kesaksian seorang pelaut Prancis, Francois Martin de Viter, yang menjelajah ke Sumatera pada sekitar tahun 1601 sampai 1603 dan tinggal di Aceh selama 5 bulan. Ancaman lainnya, sang pembunuh akan ditangkap lalu ditidurkan untuk selanjutnya dilempar ke atas oleh gajah dan ditangkap oleh gadingnya. Dia kemudian kembali dilempar untuk kemudian diinjak-injak oleh gajah itu. Kalau bukan itu hukumannya, si pembunuh akan dimasukkan ke kandang macan. Nah, hukuman-hukuman semacam ini tentu tidak ditemukan dalam ajaran Islam, tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi ini lebih merupakan hukum adat. Dan hampir semuanya lebih keras, bahkan jauh lebih keras dari hukum Islam. Ayam Utriza Yakin menyimpulkan, berdasarkan penelitiannya, hukum Islam dalam bidang pidana hanya diberlakukan untuk politik pencitraan para penguasa saat itu, sebagai simbolisasi dan legalisasi kekuasaan bahwa Sultan adalah cerminan wakil Tuhan di muka bumi. Sampai di sini, kita bisa melihat bahwa hukum Islam dalam bidang perdata telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Tapi penerapan hukum pidana Islam yang berkelindan dengan adat justru menghasilkan wajah hukum yang brutal. Dan pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa hukum Islam itu brutal bisa jadi berakar dari pengalaman ini. Sebuah pengalaman yang dilekatkan pada Islam, tetapi sebenarnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya.